Ya, nah ini juga termasuk dari sabda Nabi SAW. Kalau dulu lisan orang ngomong baru jadi fitnah. Kalau sekarang lisan dan tulisan. Ya, tulisan ini juga fitnah. Makanya antum lihat subhanallah di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran dan kita menemukan dampaknya, ketenangan hati, ketenangan pikiran, batin. Kita kepikiran untuk datang ke masjid baca Al-Quran dan yang lainnya. Makanya disebutkan sama para ulama, kalau orang pengen bahagia, jadikan hari-hari tiap hari, jadikan semua harinya seperti bulan Ramadan. Bahagia dia. Tapi lihat di luar bulan Ramadan, ya kadang susah megang Al-Quran karena habis waktu dengan media sosial ini. Coba waktu media sosialnya kita ganti kepada Al-Quran. Kita udah hatam berapa kali dalam hidup kita. Nah ini maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imlik alaika lisanak. Tahanlah olehmu lisanmu. Ya karena lisan sebab fitnah. Ya lisan sebab fitnah. Sampai kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, walladzi la ilaha illahu ma ala wajhil ard ahwaj ila tuli sijnin min lisanin. Dan demi Tuhan yang tiada berhak disembah melainkan Dia, tidak ada di atas muka bumi yang paling sulit untuk banyak dipenjara dari lisan ini. Ya. Makanya sebagaimana orang belajar bicara, dia juga harus belajar apa? Diam. Ya. Bahkan belajar diam kadang lebih manfaat dibandingkan belajar bicara. Bukan hanya itu, di akhirat setiap kata yang kita keluarkan ini subhanallah ada hisabnya. Ya, ada hisabnya, ada perhitungannya. Ini berapa kata yang sudah kita keluarkan, kita nggak tahu. Maka kita minta Allah maaf, ampunan. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita dan juga menjaga kita dari semua hal-hal yang bahaya. Ya, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Misalnya waktu zaman demo besar-besaran, ada orang posting untuk keluar dari rumahnya, berdemo misalnya. Subhanallah, tanpa dia sadari dia ikut mengeser tulisan-tulisan untuk berbuat hal demikian. Tidak secara langsung dia telah menumbuhkan pintu api fitnah di tengah-tengah masyarakat, dan itu ada hisabnya. Ya, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah, kerusakan, penjarahan, harta orang diambil dan yang lainnya. Antum lihat dengan lisan. Kalau dulu omongan, ya, tapi kalau sekarang kan bukan omongan. Dengan tulisan dan nge-share itu memiliki kedudukan sama seperti berbicara, percis. Ya, maka ini bahayanya, ya, menge-share hal-hal yang tidak baik atau menulis hal-hal yang tidak baik dibaca sama orang, kemudian orang itu terpengaruh, kita dapat dosanya. Lihat berapa banyak tulisan yang tidak bermanfaat tersebar luas, sampai kadang nasallallahu alafiyah, seseorang ada yang nge-share video-video yang mungkin di situ ada gambar yang tidak layak dilihat sama orang, dia dapat saham dosa itu tidak secara langsung. Ya, dan seterusnya. Ini makanya disuruh sama Nabi SAW, kalau orang pengen selamat, imlik alaika lisanak, tahan olehmu lisanmu. Jadi kita tahan lisan, tahan tulisan. Jangan kita mengucapkan, menulis, mengambil langkah kecuali kita lihat di situ ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, kita menahan diri. Ya, kita menahan diri. Nah, ini yang pertama, bisa difahami ya. Kemudian yang kedua, waliyasa'ka baituka, luaskanlah olehmu rumahmu. Luaskanlah olehmu rumahmu. Maksudnya apa? Banyak berdiam diri di rumah. Banyak berdiam diri di rumah. Apa maksudnya banyak berdiam diri di rumah? Maksudnya banyak berdiam diri di rumah ini bukan nggak ngapa-ngapain. Apalagi tadi kita sebutkan zaman sekarang zaman fitnah. Orang kadang di dalam rumahnya itu bisa mengerjakan banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan di luar rumah. Karena sekarang orang cukup dengan yang dia pegang dari HP bisa mengetahui semua hal di dalam kamarnya. Maksudnya banyak berdiam diri di dalam rumah, yaitu banyak beribadah di dalam rumah.
banyak beribadah di dalam rumah dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Nah, ini maksudnya seseorang harus banyak beribadah di dalam rumah dan menjauhi manusia. Artinya membatasi diri dengan bergaul sesama manusia. Karena nggak semua pergaulan itu bermanfaat. Ada bergaul yang memang tidak ada manfaatnya. Nongkrong-nongkrong tidak jelas. Ada pergaulan yang justru membawa kepada bahaya dosa, maksiat dan yang lainnya, melalaikan. Ada pergaulan yang membuat kita ambisi dunia sampai jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dan ada pergaulan duduk dengan tokoh-tokoh ahlul bidah yang menjauhkan kita dari syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, maka seseorang di sini apabila ingin selamat dari fitnah, dia banyak di dalam rumah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya subhanallah, Nafi', dan ini pernah Anda bahas, Nafi' mantan budaknya Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang selamat dari fitnah. Ketika fitnah perang Jamal, perang Siffin, dan seterusnya, dia selamat. Nafi' ditanya, apa pekerjaan Abdullah bin Umar? Kata Nafi', dia mengerjakan ma tutiqun, yang kalian tidak bakalan mampu. Berwudu setiap hendak sholat dan sisanya baca Al-Quran di antara kedua itu. Jadi kerja baca Al-Quran, tilawah, kalau datang waktu sholat, nanti balik lagi baca Al-Quran lagi. Makanya orang-orang yang berkarakter seperti ini selamat dari fitnah. Karena dia menjadikan rumahnya tempat taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini juga pelajaran buat kita, ya, agar kita juga banyak mengerjakan hal-hal bermanfaat di dalam rumah. Dan khususnya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, Allah Ta'ala tidak memerintahkan kita sholat di masjid kecuali sholat apa? 5 waktu. 5 waktu yang wajib di masjid. Sisanya di mana sholat? Di rumah. Sampai kata Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Yang paling utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Ini menunjukkan jadikan rumah itu tempat ibadah. Sampai kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu kuburan-kuburan. Artinya rumah seperti kuburan, tidak ada ibadah sama sekali di dalamnya. Ya, makanya rumahnya orang saleh itu kalau kita masuk terasa auranya. Kalau ini rumah biasa dipakai buat ibadah. Ya, dulu sebagian ulama di rumahnya terlihat ada Al-Quran yang biasa dia baca dan ada sejadah yang biasa dipakai untuk sholat. Ya, ini keselamatan seseorang membiasakan diri banyak di rumah dan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, orang yang banyak berdiam diri di dalam rumah beribadah kepada Allah biasanya memiliki keluarga yang soleh, yang baik. Kenapa? Karena keluarga melihat dia banyak ibadah di dalam rumah. Bukan orang luar melihat dia banyak ibadah di luar rumah, tapi orang yang di dalam rumah melihat dia banyak ibadah di dalam rumah. Dan itu tarbiyah, pendidikan yang sangat penting buat keluarga. Makanya dulu kenapa ulama menjadi ulama? Karena banyak melakukan hal yang bermanfaat di dalam rumah. Nah, ini kalau kita targetkan, kita bukan berarti Ustadz, anak nggak harus kerja. Antum kerja, antum dagang, tapi selesai dari itu semua balik ke rumah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ditargetkan baca Al-Quran di rumah, dengarkan kajian, sholat sunnah di rumah, duduk bersama keluarga, membahas hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan kajian di dalam rumah. Jadi rumah ini tempat dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semakin kita menyembunyikan amal ibadah kita, itu semakin besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini lihat nasihat Nabi SAW. Waliyasa'ka baituka, luaskanlah olehmu rumahmu. Artinya banyak beribadah di dalam rumah. Ya, nah ini larangan kita menghabiskan waktu di luar rumah. Nasallallahu alaihi. Kita pergi ke sana, pergi ke sini tanpa ada arahan yang jelas, nongkrong sana, nongkrong sini dan seterusnya. Itu fitnah semuanya. Ya, fitnah kecuali kalau ada hajat baru. Kalau tidak ada hajat balik lagi ke rumah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kiat untuk selamat dari fitnah. Nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Yang terakhir, wabki ala khati'atik. Yang keberapa? Poin keempat ya. Mencari keselamatan, menahan lisan, banyak beribadah di dalam rumah, dan yang keempat, tangisilah kesalahan diri sendiri. Artinya selalu mengoreksi kesalahan diri pribadi hingga lupa memikirkan urusan orang lain. Hingga lupa memikirkan urusan orang lain. Nah, ini juga penting karena zaman sekarang subhanallah, zaman yang banyak ngurusin orang, lupa diri pribadi. Makanya ini medsos ini, nasallallahu alafiyah, ngerusak sebenarnya. Banyak mengetahui urusan orang, si fulan lagi di sini, si fulan lagi di sana. Subhanallah, sampai lupa untuk memperbaiki diri. Padahal kita ngaji jarang, sholat jarang, keluarga kita kurang baik, tapi kita banyak mengoreksi kesalahan orang. Dan banyak mengomentari orang lain, dan banyak tahu urusan orang lain. Nah, lihat kata Nabi SAW, wabki ala khati'atik. Tangisilah oleh kamu kesalahan dirimu sendiri. Nah, ini maksudnya banyak mengoreksi diri dan memperbaiki diri pribadi. Banyak mengoreksi diri dan memperbaiki diri pribadi. Kalau misalnya kita banyak dosa, kita minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita banyak kelalaian, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kata Ibnul Qayyim, di antara bentuk muhasabah itu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur kita koreksi diri. Kita lihat dari semua amalan wajib. Salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Lihat, kita mengerjakannya sempurna apa tidak? Kalau sempurna kita memuji Allah, kalau tidak sempurna kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lihat dari amalan-amalan sunnah. Salat sunnah rawatib kelewat apa tidak? Zikir pagi petang kelewat apa tidak? Doa-doa kelewat apa tidak? Kalau misalnya memang kelewat, maka kita berusaha untuk banyak istighfar dan memperbaiki di hari esok. Ya. Kalau misalnya memang tidak kelewat, kita banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Lihat, kalau dia selalu muhasabah, dia koreksi dirinya. Antara dia dengan Allah, dia lihat anak jadi kepala rumah tangga, beres apa tidak beres. Ini istri udah dinasehatin atau belum, anak-anak dikasih pendidikan yang baik atau tidak. Kemudian bagaimana dia dengan hubungan rahim. Kemudian bagaimana dia dengan yang halal dan haram. Kemudian bagaimana dia dengan ilmu bertambah atau tidak. Subhanallah, habis waktunya buat muhasabah, mengoreksi diri. Sampai tidak punya waktu untuk mengoreksi orang lain. Maka orang yang seperti ini selamat insyaallah. Ya, maka kata Nabi, wabki ala khati'atik. Tangisilah kesalahan diri kamu sendiri. Ya. Ya, tangisilah kesalahan diri sendiri. Ya. Sampai kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, min alamati i'radillah an 'abdihi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nih. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, dijadikan urusannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat buat dirinya. Jadi kita lihat diri kita, kalau kita mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat buat diri kita, kita sibuk. Tapi kesibukan kita tidak ada manfaatnya buat dunia dan akhirat. Itu tanda Allah berpaling dari diri kita. Tapi kalau Allah berikan kesibukan kita, semuanya bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu tanda Allah sayang sama kita. Ya, sampai ketika udah banyak fitnah, dianjurkan sama Nabi SAW meninggalkan kebanyakan manusia dan fokus ngurus diri sendiri. Lihat kata Nabi SAW, bali tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada kebajikan dan melaranglah dari kemungkaran. Hatta sampai idza ra'aita syuhan muta'an. Kalau kamu lihat ada orang jahat ditaati. Wa hawan muttaba'an. Ada hawa nafsu sudah diikuti. Wa dunya mu'thiratan, dan ada dunia yang udah didahulukan daripada akhirat. Wa i'jab kulli dzi ra'yin bi ra'yi, dan setiap orang berbangga dengan pendapatnya masing-masing. Fa'alaika bi khasati nafsik wa da'il awam. Maka kamu urus diri kamu sendiri, tinggalkan keumuman manusia. Disuruh sama Nabi untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau udah lihat yang orang yang ditaati orang jahat, kemudian hawa nafsu yang diikuti, kemudian orang sudah mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, dan setiap orang membanggakan pendapatnya masing-masing, sulit untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, tinggalkan keumuman manusia, urus diri sendiri. Ya, disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, makanya ini kiat-kiat untuk selamat dari fitnah. Jadi seseorang intinya banyak menahan diri dan memperbaiki diri. Ya, karena yang banyak terjerumus di dalam fitnah lupa untuk memperbaiki diri dan banyak mengurusi urusan di luar atau urusan orang lain. Lihat, antum lihat, amlik alaika lisanak, tahan lisanmu, artinya supaya kita jangan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Wal yasa'aka baituk, dan luaskanlah olehmu rumahmu supaya kita banyak beribadah di dalam kepada Allah di dalam rumah. Wabki ala khati'atik, tangisilah kesalahan dirimu sendiri, selalu mengoreksi diri dan memperbaiki diri. Dan itu selamat dari fitnah. Ya, karena pada ujungnya seseorang akan hidup sendiri, akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Ya, makanya dia pikirkan bagaimana keselamatan diri dia dan orang-orang yang wajib dia selamatkan dari keluarganya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun di luar sana, kalau dia ada kemampuan dia kerjakan, kalau tidak ada kemampuan maka Allah tidak wajibkan atas dirinya.